SKM. Saya PLKB Non-PNS Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial penggunaan aplikasi PWA, Pemutahiran Pendataan Keluarga tahun 2022. Di mana langkah pertama yang wajib kita siapkan terlebih dahulu yaitu dengan menspesifikasi smartphone dan menyeting Google Chrome. Di mana minimum specification PWA, syarat yang pertama yaitu menggunakan Android tipe Marshmallow 6.0 atau yang terbaru, atau dengan kata lain menggunakan Android keluaran tahun 2016 ke atas. Syarat yang kedua yaitu menggunakan maksimum core speed-nya itu 1,5 GHz atau lebih tinggi. Jadi semakin lebih tinggi kecepatannya maka semakin lebih baik untuk kenyamanan dalam akses aplikasi. Syarat yang ketiga yaitu menggunakan RAM paling kecil 2 GB atau lebih. Jadi semakin besar RAM yang kita gunakan maka akan semakin lebih baik untuk menyimpan data ke dalam smartphone. Syarat yang keempat yaitu menggunakan paling sedikit internal storage-nya yaitu 5 GB atau dengan kata lain menggunakan kartu memori paling kecil itu 5 GB. Untuk kebutuhan restore dan backup data serta menyimpan register aplikasi. Syarat yang kelima wajib menggunakan Google Chrome browser. Jadi apabila belum di HP-nya atau di smartphone-nya belum menginstal aplikasi Google Chrome, wajib diinstal terlebih dahulu. Syarat yang terakhir yaitu wajib memiliki kuota internet atau WiFi untuk kebutuhan penyimpanan data dan mengirim data ke server. Langkah selanjutnya yaitu kita menyeting terlebih dahulu Google Chrome browser, di mana kita buka di aplikasi Google Chrome. Kemudian langkah pertama kita aktifkan terlebih dahulu notification atau allow notification. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan cara mengaktifkan lokasi atau allow location. Langkah yang ketiga yaitu mengaktifkan JavaScript atau JavaScript blocker disable. Jadi di disable. Langkah keempat yaitu dengan cara mengaktifkan JavaScript atau allow JavaScript di yes atau di enable. Jadi langkah pertama yang harus kita siapkan yaitu dengan cara membuka Google Chrome browser. Jadi di sini ini adalah tampilan Google Chrome di desktop atau di laptop. Beda lagi kalau di smartphone atau di HP. Di sini kita lihat terlebih dahulu. Di sini ada di menu beranda atau menu utamanya. Di sini ada tanda titik 3 paling pojok sebelah kanan itu ada tanda titik 3. Itu kita klik saja. Kemudian setelah kita klik tanda titik 3 ini, kemudian kita klik setting. Di setting kita cari tulisan privacy and security. Jadi kita klik privacy and security. Kemudian kita cari sheet setting. Di sini sheet setting. Kemudian kita langkah pertama yaitu mengaktifkan notification atau allow notification. Jadi kita kebetulan di sini notifikasinya sudah aktif, tidak perlu kita aktifkan lagi. Kemudian kita kembali saja ke menu utama. Jadi kita langkah selanjutnya yaitu mengaktifkan lokasi atau allow location ya. Jadi kita aktifkan. Kemudian jadi kebetulan sudah aktif, tidak perlu kita aktifkan lagi. Kemudian kita cari JavaScript-nya juga sudah aktif. Jadi tidak perlu kita aktifkan lagi. Jadi apabila sudah selesai kita setting notification, location, dan JavaScript-nya sudah, maka aplikasi PWA di smartphone kita siap untuk kita gunakan. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan tutorial tentang penggunaan aplikasi PWA tahun 2022 atau bisa disebut dengan pemutahiran PK tahun 2022. Jadi sebelumnya kita buka terlebih dahulu aplikasi Google Chrome di smartphone kita. Dan sudah kita buka, maka kita ketikkan saja di sini atau bisa kita copy paste atau bisa kita langsung buka saja link yang sudah saya bagikan di grup. Atau bisa kita klik saja link yang ada saya letakkan di description box yang ada di bawah video ini. Kemudian kita enter. Tampilan utama aplikasi PPK 2022 seperti ini. Kita masukkan saja data kadar pendata baru yang baru mendata di tahun 2022 ini. Dan kita masukkan saja usernya, kemudian passwordnya. Ada perbedaan sedikit untuk kadar pendata baru atau dengan kadar pendata yang sudah pernah mendata di tahun 2021 kemarin. Jadi untuk kadar pendata baru ini apabila kita login, kita diarahkan untuk mengadakan perubahan password baru. Namun untuk kadar pendata PK 2021 yang sudah mendata di tahun 2021 kemarin tidak perlu mengadakan perubahan password lagi. Dia langsung masuk saja. Jadi ini kebetulan untuk
ada pendata baru yang baru mendata di tahun 2022, itu dianjurkan atau diarahkan untuk mengganti password baru. Dan masukkan saja password barunya, diarahkan untuk menggunakan huruf besar, minimal 1 huruf besar. Kita masukkan saja, dan terdiri dari 6 digit. Kita ulangi lagi dengan password yang sama yang kita ketikkan sebelumnya, kemudian kita simpan bahwa passwordnya berhasil. Kemudian update saja passwordnya, kemudian diarahkan untuk mengklik saya bukan robot, kemudian login kembali. Ini adalah menu utama di tampilan Youtube PK tahun 2022. Terdiri dari berapa menu item di sini. Artinya di usernya Meti di sini belum pernah mengadakan pendataan sebelumnya. Progres kerjanya ada 0%. Dari data yang harus dimutakhirkan itu 131. Jika ada penambahan data itu bisa ditambahkan saja, ditambah data sini. Demikian. Baiklah, sebelum kita mengetahui menu-menu yang ada di dalam aplikasi pemutahiran PK 2022, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pemutahiran pendataan keluarga tahun 2022 atau PPK 22. PPK 22 adalah kegiatan untuk memutakhirkan data keluarga Indonesia dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbarui, mencatat mutasi dan mendata keluarga baru yang belum terdata dalam PK 21 melalui kunjungan dari rumah ke rumah dengan cara mewawancarai atau mengobservasi kepala keluarga yang dilakukan secara serentak pada waktu yang telah ditentukan. Di mana pelaksanaan PPK 22 ini dimulai dari tanggal 1 September, dikhususkan untuk sedikitnya 3 desa berbasis smartphone pada masing-masing kabupaten kota di seluruh provinsi kecuali DKI Jakarta. Untuk memastikan persiapan telah dilakukan secara baik, wilayah pemutakhiran lainnya dilakukan selambatnya dimulai pada tanggal 15 September 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu menu-menu atau item-item yang ada di aplikasi PWA ini. Jadi di sini kita lihat ada tanda seperti tanda ini. Ini menandakan sinyalnya ada atau tidak di wilayah tersebut. Kemudian ini adalah untuk merestore atau mereplikasi apabila datanya belum diperbarui oleh sistem. Jadi apabila datanya belum diperbarui sistem, maka dianjurkan untuk mereload atau mereplikasinya di sini. Dan ini adalah menu notifikasi atau notification apabila datanya pemberitahuan tentang data yang Bapak Ibu data. Nah, di sini ada menu untuk melihat profil, home, isi form pendata keluarga baru, untuk melihat rekap RT, daftar keluarga, daftar draft, data lokal, atau untuk meng-logout aplikasi. Nah, di sini ada banyak menu atau banyak item. Di sini untuk tambah data itu khusus untuk menambah KK baru atau penambahan KK yang belum terdata di tahun 2021 kemarin atau untuk keluarga baru. Di sini juga ada menu daftar keluarga, yaitu daftar keluarga yang sudah terdata di tahun 2021, kemudian tinggal kita perbarui saja atau mutakhirkan saja datanya di tahun 2022 ini. Dan di sini ada rekap RT, definisi operasional, local data, dan backup as file. Kemudian restore from file, di mana backup as file ini apabila datanya setelah kita input itu wajib kita lakukan backup as file untuk minimalisir terjadinya data yang tidak tersimpan. Jadi setelah kita backup, kemudian data tersebut akan muncul di memori file di HP kita, di memori internal HP kita. Itulah gunanya kita memiliki kartu memori atau RAM lebih space-nya lebih tinggi atau lebih besar. Kemudian apabila ini data kita terhapus atau kesalahan sistem, bisa kita restore kembali dengan menggunakan restore from file. Jadi kita masukkan lagi data tersebut ke aplikasi PWA ini dengan cara mengklik restore from file. Nah, saya akan jelaskan satu persatu terlebih dahulu tentang menu tambah data dan daftar keluarga ini. Di tambah data ini khusus untuk keluarga baru. Kemudian saya akan jelaskan tutorial penambahan. Di sini saya akan menjelaskan untuk menu tambah data atau penambahan KK baru. Di sini kita klik saja penambahan KK barunya. Kita pilihkan dusun, kemudian RT berapa. Misalnya ini kita contohkan saja nomor rumahnya itu 002. Di sini nomor urut keluarganya itu kita pilih yang belum ada. Itu ada misal ada 040. Kemudian masukkan nomor telepon. Kita tuliskan saja, ini contoh saja. Kemudian jumlah anggota keluarganya. Ini jumlah anggota keluarga yang ini menentukan berapa data yang harus kita data nanti atau berapa data yang harus kita input nanti. Jadi misalnya di kakaknya ada 3, kita ketikkan saja 3, alamatnya Desa Batu Marta misalnya.
Kemudian dia secara otomatis dia di sini kakak keluarga baru. Kemudian kita klik saja selanjutnya, nomor 1 kita tuliskan saja nama anggota keluarganya, Wajiman misalnya. Kemudian nicknya kita tuliskan saja 999, karena untuk contoh saja. Kemudian laki-laki, tanggal berapa, untuk mempermudahnya kita klikkan saja di tahun ini. Kemudian kita pilih tahun berapa dia dilahirkan, misalnya 1970 bulan Mei tanggal 10 misalnya. Kemudian status perkawinannya kawin, usia kawin pertama kita sebut saja di 30, memiliki akte lahir atau tidak, bisa ya bisa tidak. Kemudian dia secara otomatis sebagai kepala keluarga. Agama kita pilih saja 1 Islam, jadi kode 1 untuk Islam, kode 2 Kristen, 3 Katolik, 4 Hindu, dan selanjutnya. Itu jenis pekerjaannya sesuai dengan data yang Bapak Ibu kunjungi atau observasi. Misal kita ketikkan saja petani, di sini status pekerjaannya. Di sini ada klasifikasi untuk dia tadi bekerja sebagai petani. Petani ini apakah dari pekerjaannya petani ini apakah dia itu berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh, atau berusaha dibantu buruh tetap atau dibayar secara tetap per bulan atau hitungannya per minggu. Kalau yang nomor 2 ini berusaha dibantu buruh tidak tetap atau kapan dibutuhkan saja dia dipanggil. Jadi nomor 2 ini kapan dibutuhkan, kemudian ini dibantu buruh tetap atau buruh dibayar. Yang keempat ini mempunyai buruh karyawan atau pegawai. Yang kelima pekerja bebas kapan saja dia mau bertani. Yang keenam pekerja keluarga atau tidak dibayar. Jadi kita pilih saja sesuai dengan apa yang kita observasi. Kemudian pendidikannya kita pilih saja di sini untuk sekedar contoh. Jadi usahakan untuk kepala keluarga dan istri itu untuk tidak mengklik masih SD misalnya, jangan mengklik masih SMP atau jangan mengklik masih SLTA. Tapi namun dikecualikan apabila itu kepala keluarga dengan istrinya itu sedang mengenyam pendidikan itu perguruan tinggi, jadi bisa kita klik di masih perguruan tinggi, itu bisa, karena untuk masih SLTA, untuk masih SLTP dan masih SD ini tidak memungkinkan lagi. Jadi kita klik saja tamat SLTA. Nah, di sini juga ada juga peserta JKN atau asuransi kesehatan lainnya, yang mana pertama itu yaitu BPJS PBI, Jamkesmas atau Jamkesda ini untuk BPJS yang tidak berbayar atau dibiayai oleh pemerintah. Untuk BPJS non PBI ini adalah BPJS iuran mandiri atau dibayar secara mandiri. Yang ketiga itu BPJS swasta atau perusahaan atau tidak memiliki. Dan kita klik selanjutnya. Nama anggota, karena kita tadi mengklikkan jumlah anggota keluarganya 3, maka di sini kita masukkan sebanyak 3 anggota keluarga. Misalnya yang di sini Siti ya. Kemudian nicknya kita ketikkan saja 999, secara otomatis perempuan karena dia menikah. Jadi kita cari saja bulan Agustus misal tanggal 20. Jadi secara otomatis anggota keluarga yang kedua ini istri. Kemudian usia kawin pertamanya itu misal 23, agama Islam, pekerjaan bisa petani sesuai dengan observasi di lapangan. Kemudian pendidikan tamat. Dan selanjutnya di sini bisa kita masukkan saja Junika misal 99, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 2021 Juni tanggal 10, belum kawin misal, memiliki akta, hubungan dengan kepala keluarga, anak atau lainnya, Islam, jenis pekerjaan, tidak bekerja, pendidikan, tidak atau belum sekolah, dan selanjutnya. Nah, di sini kita diajarkan untuk mengisi form keluarga berencana. Pertanyaan pertama, sudah berapa kali ibu melahirkan? 1 kali. Kemudian jumlah anak lahir hidup dan jumlah anak masih hidup sesuai dengan observasi. Di sini walaupun dia angkanya sudah ada 0, tapi diwajibkan untuk mengetikkan kembali. Kemudian memiliki anak ideal yang diinginkan itu 2, misalnya apakah bisa tidak, ya ingin anak segera sesuai dengan observasi. Apakah saat ini kontrasepsi, karena dia ingin anak segera maka tidak menggunakan alat kontrasepsi. Tidak, karena dia ingin anak segera maka tidak, sesuai dengan jawaban yang ada pada pertanyaan sebelumnya. Alasan untuk tidak bekerja yaitu kita alasannya ingin hamil. Kemudian selama 6 bulan terakhir menjalankan ibadah, bisa ya bisa tidak, terdapat konflik, bisa ya bisa tidak, bisa ya bisa tidak, sesuai dengan observasi. Jika memiliki aset apa yang dimiliki? Jika tabungan hewan ternak, ini minimal itu kalau ditotalkan atau dijual
jumlahnya itu paling sedikit 500.000. Jadi apabila memiliki tabungan itu bisa dikatakan memiliki aset apabila tabungannya itu di rekening paling sedikit 500.000, dan hewan ternak apabila jual itu harga jualnya 500.000. Bisa 2-3 kali itu, bisa diklik beberapa, kemudian sama-sama bisa ya bisa tidak sesuai dengan observasi terdapat bisa ya bisa tidak, bisa ya bisa tidak, bisa ya bisa tidak, sesuai dengan observasi. Jenis dinding rumah terluasnya. Nah, di sini sumber air minum utamanya itu jika kita klik 1 sampai 4 itu memenuhi syarat untuk minuman terlindung. Kemudian untuk nomor apabila kita mengklik 5 sampai 9 itu air minum tidak memenuhi syarat. Jadi pilih sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Ini ya memiliki sendiri dengan layar angsa dan tangki septic tank. Ini milik sendiri. Nomor 2 ini MCK ini untuk WC umum. Nomor 3 itu lainnya. Nomor 4 bisa lainnya ini hasil tempat buang air besar, ya lainnya ini bisa di sungai, bisa lainnya. Nomor 4 ini tidak ada. Jika ingin memenuhi syarat itu nomor 1 saja. Luas rumah terluas, luas bangunan rumah sesuai dengan observasi. Ada berapa? Sesuai dengan observasi. Ini bisa kita klikkan lebih dari 1. Ini bisa kita klikkan lebih dari 1. Itu usahakan nomor 2 dan nomor 9 itu wajib diisi. Setelah selesai, kita tambahkan keluarga baru, maka kita simpan saja datanya di sini. Di sini bisa kita setting lokasi. Pilih dulu lokasinya. Jika kita ingin melanjutkan data baru, maka kita klik saja isi data baru. Jika tidak, maka kita kembali saja ke menu home. Nah, di sini kita dapatkan 1 dari 24 keluarga. Artinya kita sudah mendata 1 keluarga. Kemudian untuk melihat status dan untuk melihat data yang sudah kita input tadi, bisa kita lihat di daftar keluarga di sini. Artinya datanya ada 125 data. Data ini adalah keluarga baru dan statusnya sudah oke. Dan untuk memutakhirkan data PK 2021 kemarin, dan khusus untuk pemutakhiran data PK 2021 untuk pembaruan data atau ada anggota keluarga baru bisa ditambahkan, atau pemutakhiran itu bisa kita klik saja di daftar keluarga. Di situ akan muncul data-data yang sudah terdata di data PK 2021 kemarin itu di sini, maka akan statusnya belum dimutakhirkan. Jadi jika Pak Sukemi misalnya ini ada data anggota keluarga baru, maka bisa kita mutakhirkan saja dengan mengklik tanda pensil ini atau edit. Kita klik saja, jangan sampai, jadi ditekankan di sini jangan sampai mengklik tanda hapus ini, dan kita klikkan saja tanda pensil ini. Nah, di sini kita mutakhirkan saja apabila sudah memiliki nomor HP, kita ketikkan saja. Kemudian RT, statusnya apa dia masih tetap berada di desa tersebut atau wilayah pendataan Bapak dan Ibu sekalian data, atau dia sudah pindah, atau seluruh keluarganya meninggal dunia, atau tidak ditemukan di wilayah mana Bapak Ibu data, kemudian atau keluarganya sudah bercerai. Jadi bisa kita pilih saja di 1, 2, 3, 4, 5 ini. Jika ada, maka kita klik saja ada di sini. Dan jika di sini ada perubahan data, maka kita klik saja apa. Ini kan cerai, misalnya dia sudah menikah kembali. Kita masukkan saja, atau ada keluarganya yang meninggal dunia, mutasinya, atau ada penambahan anggota baru. Jika tidak ada, kita lanjutkan saja. Di sini, di menu sebelumnya ini, jika ada perubahan data, kita rubah saja. Jika tidak ada, kita klik selanjutnya saja. Jadi jika mutasi anggota keluarganya, jika ada yang
ingin ditambahkan ada keluarga baru, maka kita klik anggota baru. Jika ada daftar keluarganya yang sudah meninggal dunia, maka diklik meninggal dunia. Jika tidak ada, kita lanjutkan saja. Sesuai dengan observasi. Sesuai dengan observasi. Sesuai dengan observasi. Sesuai dengan observasi. Jadi meteran ini ada dua, listrik meteran untuk meteran lama, non meteran itu untuk pulsa ya. Kemudian listrik non PLN, yaitu dengan menggunakan aki, misalnya genset atau solar atau pembangkit tenaga surya, tidak dikelola oleh PLN atau tidak memiliki listrik sama sekali. Jika kita klik di sini listrik PLN meteran, maka pilih saja berapa watt yang digunakan. Bisa 450 watt, bisa 900 watt, atau 1300 watt, atau lebih dari 1300 watt. Jika dia pulsa, maka kita klik saja di sini. 1-4 itu sumber air minumnya terlindungi, 5-9 itu tidak memenuhi syarat. Jadi kita pilih saja 1-4 di sini. Maka ini 1. Untuk memasak, misalnya di sini sesuai observasi. Sesuai dengan observasi. Sesuai dengan observasi. Dan jika datanya sudah selesai, kita tambahkan, kemudian kita perbarui saja datanya. Jadi kita lihat statusnya di daftar keluarga. Jika sudah kita perbarui, maka datanya sudah oke. Demikianlah tutorialnya. Saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan, mohon ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.